Kali ini aku akan jelasin tentang pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi. Pengertian PBB sektor pertambangan untuk pertambangan minyak bumi dan gas bumi yang selanjutnya disebut PBB migas adalah PBB atas bumi dan bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan minyak bumi dan gas bumi. PBB sektor pertambangan untuk pertambangan panas bumi yang selanjutnya disebut PBB panas bumi adalah PBB atas bumi dan bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan panas bumi. Nah, dasar hukumnya, dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 45 atau PC atau 2013. Objek pajak. Objek pajak PBB migas adalah bumi atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan minyak bumi dan gas bumi. Nah, objek pajak PBB panas bumi adalah bumi bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan panas bumi. Nah, bumi sebagaimana dimaksud PBB migas dan PBB panas bumi terdiri dari yang pertama, permukaan bumi, meliputi dua hal. Yang pertama, tanah dan perairan pedalaman onshore. Yang B, perairan lepas pantai offshore. Selanjutnya, yang kedua, tubuh bumi. Bangunan sebagaimana dimaksud pada PBB migas dan PBB panas bumi merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan. Permukaan bumi onshore, tanah dan perairan pedalaman, meliputi yang pertama area yang dikenakan PBB migas atau PBB panas bumi berupa A. Areal produktif. Nah, yang dimaksud areal produktif adalah areal tanah atau perairan pedalaman di dalam wilayah kerja atau wilayah sejenisnya yang secara nyata dipunyai haknya atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau wajib pajak untuk kegiatan usaha pertambangan minyak bumi dan gas atau panas bumi yang sedang diusahakan untuk pengambilan hasil produksi. Yang B, areal belum produktif. Areal tanah atau perairan pedalaman di dalam wilayah kerja atau wilayah jenisnya yang secara nyata dipunyai haknya dan diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau wajib pajak untuk kegiatan usaha pertambangan minyak bumi dan gas bumi atau panas bumi yang belum diusahakan untuk pengembalian hasil produksi. Yang D, areal tidak produktif. Nah, maksud areal tidak produktif, areal tanah atau perairan pedalaman di dalam wilayah kerja dan wilayah sejenisnya yang secara nyata dipunyai haknya bumi dan gas bumi atau panas bumi yang tidak dapat atau telah selesai diusahakan untuk pengembalian hasil produktif. Yang D, areal emplacement atau areal tanah. Nah, maksudnya perairan pedalaman di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan minyak bumi dan gas bumi atau panas bumi yang secara nyata dipunyai haknya dan diperoleh manfaat oleh subjek pajak atau wajib pajak untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan minyak bumi dan gas bumi. Yang di atasnya berdiri bangunan dan sarana pendukungnya tidak termasuk areal produktif. Nah, selanjutnya yang kedua, area yang tidak dikenakan PBB migas atau PBB panas bumi berupa areal lainnya. Subjek pajak PBB migas atau PBB panas bumi adalah orang
atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan atas objek pajak PBB migas atau PBB panas bumi. Dasar pengenaan PBB pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi. Nilai bumi untuk tubuh bumi eksploitasi dalam hal terdapat hasil produksi yang terjual ditentukan melalui pendekatan pendapatan sebagai berikut. Ya, yang A untuk PBB migas. Nilai bumi sama dengan angka kapitalisme kali hasil produksi minyak bumi yang terjual dalam 1 tahun sebelum tahun pajak kali harga minyak mentah Indonesia ditambah dengan hasil produksi gas bumi yang terjual dari dalam 1 tahun sebelum tahun pajak kali harga gas bumi. Nah, yang B untuk PBB panas bumi yang pembangkit listriknya dikelola sendiri oleh wajib pajak. Nah, menghitungnya nilai buminya sama dengan angka kapitalisasi kali hasil produksi uap yang terjual dalam 1 tahun sebelum tahun pajak dikali harga uap ditambah dengan hasil produksi listrik yang terjual dalam 1 tahun sebelum tahun pajak kali harga listrik. Nah, yang C untuk PBB panas bumi yang pembangkit listriknya tidak dikelola sendiri oleh wajib pajak. Nah, nilai buminya sama dengan angka kapitalisasi kali hasil produksi uap yang terjual dalam 1 tahun sebelum tahun pajak dikali harga uap. Nilai bumi per meter persegi masing-masing areal ditentukan dengan menggunakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli ditentukan melalui perbandingan harga objek lainnya yang sejenisnya. Nah, total nilai bumi untuk permukaan bumi onshore merupakan jumlah dari perkalian luas masing-masing area yang dikenakan PBB migas atau PBB panas bumi dengan nilai bumi per meter persegi masing-masing area dimaksud. Selanjutnya, nilai bumi per meter persegi pada tahap eksploitasi untuk yang pertama, permukaan bumi onshore merupakan hasil pembagian antara total nilai bumi dengan total luas area yang dikenakan PBB migas atau PBB panas bumi. Nah, yang B, permukaan bumi offshore ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Nah, yang C, tubuh bumi eksploitasi dalam hal terdapat hasil produksi yang terjual. Hasil pembagian antara nilai bumi untuk tubuh bumi eksploitasi dengan luas wilayah kerja atau wilayah sejenisnya. Tidak terdapat hasil produksi yang terjual merupakan nilai bumi per meter persegi untuk tubuh bumi eksplorasi. Selanjutnya, nilai bumi per meter persegi pada tahap eksploitasi untuk yang pertama, permukaan bumi onshore merupakan hasil pembagian antara total nilai bumi dengan total luas areal yang dikenakan PBB migas atau PBB panas bumi. Nah, permukaan bumi offshore dan tumbuhan bumi eksplorasi ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak. NJOP bumi per meter persegi merupakan hasil konversi nilai bumi per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bumi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi NJOP bumi. Nah, selanjutnya NJOP bumi untuk permukaan bumi merupakan hasil perkalian antara total luas areal yang dikenakan PBB migas atau PBB panas bumi dengan NJOP bumi per meter persegi. Yang kedua, tubuh bumi merupakan hasil perkalian antara luas wilayah kerja atau wilayah sejenisnya dengan NJOP bumi per meter persegi. Nah, selanjutnya untuk nilai bangunan masing-masing bangunan ditentukan melalui pendekatan biaya, yaitu sebesar biaya pembangunan baru dikurangi penyusutan.
Nah, total nilai bangunan merupakan jumlah nilai bangunan masing-masing bangunan. Nilai bangunan per meter persegi merupakan hasil pembagian antara total nilai pembangunan dengan total luas bangunan. NJOP bangunan per meter persegi merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi NJOP bangunan. Nah, NJOP bangunan merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi. NJOP merupakan hasil percambahan antara NJOP bumi dan NJOP bangunan. Besarnya PBB migas atau panas bumi yang terhutang dihutang dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan nilai jual kena pajak.